Hari itu padok Moto3 terasa berbeda. Biasanya hiruk-pikuk hanya soal setting motor, hasil latihan, atau gosip kecil antar pembalap. Namun pagi itu, sebuah headline dari media Italia Corriere dello Sport menyalak bagai bom Veda Ega dalam negosiasi rahasia dengan tim sniper. Judul besar itu terpampang di layar-layar ponsel, membuat seluruh dunia balap tercengang. Tidak ada yang menyangka nama Veda akan diseret ke dalam gosip transfer paling gila yang pernah ada. Berita itu menyebar seperti api membakar ilalang kering. Di sosial media, tagar-tagar Vedato Sniper langsung trending. Banyak yang tidak percaya, banyak pula yang menduga ini sekadar gosip murahan untuk menaikkan rating media. Tapi ada juga yang yakin, mengingat Sniper dikenal sering melakukan langkah-langkah tak terduga. Dunia balap berubah dalam semalam, dan semua mata kini tertuju pada satu nama, Veda Ega Pratama. Di ruang padok timnya saat ini, suasana mendadak mencekam. Para kru berbisik-bisik, beberapa tampak marah, dan sebagian hanya geleng-geleng tak percaya. Sang manajer tim terlihat berusaha menenangkan semua pihak, tetapi ia sendiri tidak bisa menyembunyikan ekspresi kagetnya. Itu tidak mungkin, Veda milik kita, bukan sniper. Gumamnya, seolah ingin meyakinkan diri sendiri. Sementara itu, para jurnalis mulai memburu setiap orang yang punya keterkaitan dengan Veda. Dari mekanik, staf medis, sampai petugas keamanan, semua ditodong dengan pertanyaan yang sama, apakah benar Veda akan pindah ke sniper? Tidak ada jawaban pasti. Namun semakin banyak yang bungkam, semakin kuat pula rumor itu terasa nyata. Veda sendiri memilih diam. Di sela jadwal latihan, ia hanya berjalan cepat melewati kerumunan wartawan, memasang wajah dingin tanpa sepatah kata pun. Justru sikap diam itu membuat situasi semakin panas. Media menulis, Veda's silence is ice. Fans di Indonesia pun terbagi dua, sebagian panik, sebagian justru penasaran. Di tribun penonton, kabar ini jadi obrolan utama. Bahkan suara motor yang meraung di lintasan tidak mampu mengalahkan riuh spekulasi penonton. Seorang komentator televisi berkata dengan nada dramatis, jika benar Veda bergabung dengan Sniper, ini akan menjadi transfer paling mengguncang dalam sejarah Moto3. Kata-kata itu menambah api di tengah bara gosip. Dan malam itu, ketika dunia balap masih mencoba mencerna kabar tersebut, sebuah foto bocor di internet, seseorang mirip Veda terlihat meninggalkan sebuah restoran di Milan bersama dua perwakilan Sniper. Foto buram itu cukup untuk membuat dunia balap jatuh ke dalam kegilaan. Rumor kini berubah menjadi keyakinan, sesuatu yang besar benar-benar sedang terjadi. Keesokan harinya, padok Moto3 seperti medan perang. Para mekanik, pembalap, dan manajer tim lain saling bertukar pandang penuh tanda tanya. Rumor Veda ke Sniper mendominasi semua percakapan. Beberapa menertawakan gosip itu sebagai hal konyol, tapi lebih banyak yang diam-diam mulai mempercayainya. Seorang kru dari tim rival bahkan berkata lirih, kalau ini benar, kejuaraan musim depan sudah berubah sebelum dimulai. Di ruang media center, suasana semakin panas. Puluhan jurnalis menunggu konferensi pers mendadak dari pihak tim Veda. Mereka ingin mendengar bantahan langsung, tapi entah mengapa bantahan itu tak kunjung datang. Sang manajer hanya keluar dengan wajah lelah, mengatakan singkat, kami akan bicara pada waktunya. Kalimat pendek itu justru membuat situasi semakin liar. Beberapa pembalap senior ikut bersuara. Ada yang menganggap itu rumor gila yang mustahil terjadi, ada pula yang sinis. Sniper, mereka itu tim penuh drama. Kalau Veda memang masuk sana, dia harus siap terbakar, ujar seorang reader asal Spanyol. Komentar itu langsung jadi kutipan utama di media, memperkuat opini publik bahwa kepindahan ini bukan sekadar gosip murahan. Di sisi lain, fans di media sosial makin riuh. Grup-grup diskusi pecah oleh teori konspirasi, ada yang mengklaim kontrak rahasia sudah diteken, ada yang menuding Sniper sedang menggunakan Veda sebagai senjata propaganda untuk menarik sponsor. Bahkan ada rumor lain,
bahwa manajer Veda sengaja membocorkan foto pertemuan di Milan agar harganya di pasar transfer melambung tinggi. Tim Veda sendiri mulai retak. Beberapa kru senior merasa dikhianati, menganggap Veda tak tahu balas budi setelah semua dukungan yang diberikan. Namun ada pula yang berbisik, kalau benar, siapa yang bisa menolak kontrak gila dari Sniper? Suasana di garasi jadi dingin, seolah semua orang berjalan di atas pecahan kaca. Veda tetap bungkam, tapi sorot matanya tidak bisa menyembunyikan badai dalam hatinya. Setiap kali melewati koridor padok, semua mata tertuju padanya. Ada yang memandang penuh curiga, ada yang memandang kagum, dan ada pula yang dengan terang-terangan mengejek. Tekanan itu makin berat, tapi ia memilih menahannya sendiri. Dan di tengah kekacauan itu, sebuah berita kilat muncul di layar besar padok. Breaking news, manajer Sniper akan tiba di sirkuit malam ini. Semua orang terdiam sesaat, lalu kembali ricuh. Bagi sebagian orang, ini adalah tanda tak terbantahkan, transfer tergila dalam sejarah balap benar-benar berada di depan mata. Garasi tim Veda malam itu terasa seperti medan perang yang sunyi. Lampu neon putih menerangi wajah-wajah kusut para kru yang masih tidak percaya dengan kabar transfer itu. Sang manajer tim, yang selama ini dikenal sabar dan penuh strategi, kali ini meledak. Ia membanting map berisi data telemetri ke meja, suaranya bergetar menahan amarah. Ini tidak mungkin, Veda masih kontrak sama kita. Kalau dia benar-benar pergi, artinya ada pengkhianatan di sini. Para mekanik yang setia mendampingi Veda sejak awal karirnya ikut merasa dikhianati. Mereka teringat momen-momen ketika Veda masih bocah polos yang takut berbicara di depan kamera, hingga akhirnya menjelma jadi ikon baru Moto3. Kita membesarkan dia, memberi segalanya, dan sekarang dia mau ke Sniper. Gumam salah satu kru dengan mata merah. Luka emosional itu jauh lebih dalam daripada sekadar kehilangan Reader. Namun di balik kekecewaan, ada kegelisahan lain yang lebih besar, klausul kontrak misterius. Beberapa staf senior berbisik-bisik bahwa memang ada celah dalam kontrak Veda, sebuah klausul pelepasan yang hanya diketahui segelintir orang. Jika benar, maka langkah ke Sniper sah-sah saja secara hukum, meskipun secara moral terasa seperti tikaman dari belakang. Kabar ini menyebar cepat di internal tim, membuat rasa frustrasi bercampur dengan ketakutan. Di markas tim, telepon dari sponsor utama berdering tanpa henti. Mereka menuntut kejelasan, merasa berhak tahu apakah uang investasi mereka akan sia-sia jika sang bintang justru pergi. Beberapa sponsor bahkan mengancam menarik dukungan jika isu ini benar terjadi. Bagi manajer tim, ini bukan hanya soal kehilangan Reader, melainkan juga ancaman runtuhnya seluruh struktur tim yang sudah ia bangun bertahun-tahun. Sementara itu, Veda tetap menutup mulut. Ia menghindari garasi, memilih berdiam di motorhome kecilnya. Keputusan itu semakin memperdalam kecurigaan para kru. Kalau dia memang setia, kenapa tidak muncul dan menjelaskan? Bisik salah satu mekanik. Diamnya Veda justru menjadi bahan bakar bagi kekecewaan yang semakin membara di tim. Puncaknya terjadi ketika seorang kru muda menangis di sudut garasi. Ia merasa sudah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan keluarga demi mengikuti Veda dari sirkuit ke sirkuit. Kalau dia benar-benar pergi, untuk apa semua ini? Tangisnya pecah, membuat suasana garasi semakin sesak. Air mata itu menjadi simbol betapa dalamnya luka yang ditorehkan oleh rumor ini. Dan saat malam semakin larut, sebuah pesan singkat beredar di antara para kru. Manajer Sniper sudah tiba di hotel dekat sirkuit. Pertemuan dengan Veda akan dilakukan besok pagi. Seisi garasi membeku. Mereka sadar, ini bukan lagi sekadar rumor. Bayangan kehilangan sang bintang kini benar-benar nyata, dan tak seorang pun siap menghadapi kenyataan pahit itu. Malam itu, sebuah kabar bocor dari seorang jurnalis Italia membuat padok makin gempar. Veda terlihat terbang ke Milan dengan pesawat pribadi. Awalnya dianggap isu liar, tapi beberapa jam kemudian, foto buram dari seorang penggemar muncul di Twitter.
sosok dengan jaket hitam, wajah tertutup masker, berjalan cepat keluar dari Bandara Malpensa. Captionnya sederhana tapi mengguncang, apakah ini Veda Ega? Dunia balap pun meledak dalam sekejap. Keesokan paginya, paparazzi memburu setiap hotel bintang 5 di Milan. Lalu, momen yang ditunggu muncul, Veda duduk di sebuah restoran mewah bersama dua pria berjas hitam yang dikenal sebagai perwakilan tim sniper. Foto itu langsung menghiasi halaman depan media olahraga Eropa. Pertemuan rahasia terbongkar. Begitu judul besar yang menghantam layar ponsel ribuan fans. Di padok, manajer tim lamanya hampir tak bisa menahan emosi saat melihat berita tersebut. Ia merasa dikhianati secara terbuka. Kalau ini benar, berarti semua sudah direncanakan jauh-jauh hari, ucapnya penuh getir. Para kru yang tersisa hanya bisa menunduk, seolah tidak sanggup lagi menerima kenyataan pahit yang menamparkan wajah mereka. Sementara itu, sniper dengan lihai memainkan situasi. Mereka tidak memberi pernyataan resmi, justru membiarkan rumor semakin liar. Seorang jurnalis kawakan menulis, sniper sedang menciptakan panggung megah. Veda adalah bintang yang akan membuat mereka kembali jadi pusat perhatian. Kalimat itu menyulut spekulasi, membuat seakan-akan kepindahan Veda hanya tinggal menunggu waktu diumumkan. Di sisi lain, Veda mulai merasakan beratnya tekanan. Duduk di ruang privat restoran itu, ia menatap meja dengan tatapan kosong. Kata-kata perwakilan sniper terus bergema di telinganya, kontrak fantastis, fasilitas terbaik, peluang menjadi ikon global. Semua ditawarkan bagai mimpi indah. Tapi di sudut hatinya, ia tahu keputusannya akan menyakiti banyak orang yang sudah mengorbankan segalanya untuknya. Fans Indonesia pun terbelah makin keras. Di media sosial, perdebatan semakin panas, ada yang mendukung penuh dengan alasan ini langkah menuju masa depan lebih besar, ada pula yang mengecam habis-habisan, menyebutnya pengkhianat. Hashtag tagar Vedato Sniper dan tagar Stay Loyal Veda silih berganti menduduki trending topik dunia. Dan ketika malam semakin larut di Milan, sebuah video amatir beredar, Veda keluar dari restoran itu bersama manajer sniper, keduanya berjabat tangan singkat sebelum berpisah. Video itu hanya berdurasi 5 detik, tapi cukup untuk membuat dunia balap gemetar. Bagi publik, itulah tanda tak terbantahkan, transfer tergila ini benar-benar sedang terjadi. Markas besar tim sniper di Terni, Italia, tengah larut dalam euforia yang penuh misteri. Para petinggi duduk di ruang rapat besar dengan wajah penuh kemenangan. Bagi mereka, pertemuan rahasia di Milan hanyalah langkah awal. Sang manajer tim memaparkan strategi besar di layar proyektor. Dengan Veda, kita tidak hanya merekrut seorang pembalap. Kita membeli sebuah simbol, sebuah cerita, dan sebuah bangsa yang akan mendukungnya. Kata-kata itu membuat ruangan bergetar oleh ambisi. Sniper tahu betul citra mereka sudah ternoda oleh kontroversi bertahun-tahun, konflik internal, drama antar pembalap, hingga reputasi buruk dalam menangani talenta muda. Mereka butuh sosok yang bisa membersihkan noda itu, dan mereka melihat jawabannya ada pada Veda. Seorang direktur marketing bahkan menyebutnya sebagai penyelamat yang dikirim oleh takdir. Betapa besar beban yang diam-diam ditaruh di pundak bocah 16 tahun asal Indonesia itu. Di balik strategi ini, sniper juga punya agenda tersembunyi, menarik sponsor baru dari Asia. Nama Indonesia dengan populasi besar dan fanatisme terhadap MotoGP adalah tambang emas. Dengan Veda sebagai wajah baru mereka, pintu bagi miliaran euro bisa terbuka lebar. Itulah sebabnya kontrak yang ditawarkan begitu gila, nominal yang bahkan tidak pernah ditawarkan tim Moto3 manapun sebelumnya. Namun, strategi sniper bukan hanya soal uang. Mereka juga merencanakan transformasi besar-besaran di garasi, kru teknik internasional, pelatih fisik kelas dunia, hingga analis data dari MotoGP akan diboyong demi memastikan Veda bisa langsung bersinar. Kita akan membangun kerajaan baru di atas pundaknya, ucap salah satu petinggi tim dengan senyum penuh keyakinan. Sementara itu, media terus menyalakan api.
Setiap bocoran rencana sniper ditulis dengan gaya bombastis, era baru dimulai, sniper dan Veda, kombinasi gila yang tak terbayangkan. Dunia balap menjadi semakin terobsesi pada narasi ini, seolah balapan itu sendiri sudah tidak penting lagi dibanding menunggu pengumuman resmi. Di sisi lain, rumor ini membuat rival-rival sniper mulai cemas. Beberapa manajer tim pesaing mulai menekan Dorna untuk turun tangan. Kalau transfer ini sah, Moto3 akan tidak seimbang. Sniper akan jadi monster baru, ujar seorang manajer tim Spanyol. Kata-kata itu menunjukkan betapa seriusnya dampak strategis sniper terhadap ekosistem balap. Dan di tengah semua perencanaan megah itu, Veda sendiri masih duduk di motorhome kecilnya, menatap layar ponsel yang penuh dengan pesan fans, pujian, ancaman, doa, dan cacian bercampur jadi satu. Ia sadar dirinya tidak lagi hanya seorang pembalap remaja, melainkan pion utama dalam strategi paling gila yang pernah dilakukan sniper. Pilihan ada di tangannya, tapi dunia seakan sudah menulis naskah untuknya. Pagi itu, telepon markas tim Veda berdering tanpa henti. Sponsor-sponsor utama, yang selama ini berdiri di belakang kesuksesannya, mulai gelisah dengan rumor kepindahan ke sniper. Beberapa manajer perusahaan bahkan langsung terbang ke Italia untuk mencari jawaban. Mereka tidak peduli pada gosip media, yang mereka pedulikan adalah masa depan investasi mereka, dan Veda adalah investasi terbesar yang pernah mereka buat. Di ruang rapat hotel dekat sirkuit, suasana panas. Perwakilan sponsor menatap tajam ke arah manajer tim Veda, menuntut klarifikasi. Apakah benar bocah itu sudah negosiasi dengan sniper? Kami harus tahu sekarang juga. Suara seorang direktur menggelegar. Manajer tim hanya bisa menarik napas panjang, mencoba menahan amarah sekaligus rasa putus asa. Ia tahu, jika sponsor menarik diri, timnya bisa runtuh dalam semalam. Sementara itu, pihak sniper justru dengan lihai memainkan kartu mereka. Lewat bocoran media, mereka menyebarkan kabar bahwa sudah ada beberapa sponsor besar dari Asia yang siap bergabung jika Veda resmi pindah. Strategi itu bukan hanya soal memperkuat posisi, tapi juga menekan mental tim lama. Dunia balap kini terbelah bukan hanya antara fans, tapi juga antara kepentingan bisnis yang bertabrakan. Veda, di sisi lain, mulai merasa seperti boneka yang diperebutkan. Di meja makan kecil motorhome-nya, ia membaca email dari sponsor pribadi. Ada yang menjanjikan kontrak baru dengan nilai gila-gilaan jika ia gabung sniper, ada pula yang mengancam memutus kerja sama jika ia berani meninggalkan tim lama. Matanya berkaca-kaca, tidak percaya bahwa hidupnya kini bukan lagi tentang kecepatan, tapi tentang permainan uang yang dingin dan kejam. Di sosial media, tensi makin meledak. Fans mulai menyerang akun-akun resmi sponsor. Beberapa sponsor besar Indonesia dihujani komentar pedas, kalau kalian dukung Veda ke sniper, berarti kalian pengkhianat. Atau sebaliknya, kalau kalian cegah dia pindah, berarti kalian penghambat mimpi anak bangsa. Situasi yang awalnya hanya rumor kini berubah jadi perang opini global. Di garasi, tekanan semakin terasa. Para kru yang tadinya hanya kecewa kini mulai putus asa. Mereka tahu, jika sponsor menarik diri, bukan hanya Veda yang hilang, tapi mungkin seluruh tim akan dibubarkan. Salah satu mekanik senior berbisik dengan suara serak, kita semua sedang dipaksa menonton kehancuran kita sendiri. Kata-kata itu menggema seperti doa buruk yang tak bisa dihindari. Dan ketika malam tiba, sebuah surat elektronik bocor ke media, draft kontrak baru antara sniper dan sponsor asal Jepang, dengan nama Veda Ega tercantum jelas di halaman depan. Dunia balap pun gemetar lagi. Kini, rumor bukan sekadar gosip, ini sudah masuk ke ranah bukti. Tekanan dari sponsor mencapai titik didih, dan Veda berada di pusaran badai yang bisa menenggelamkannya kapan saja. Kabar kepindahan Veda ke sniper akhirnya menyulut reaksi keras dari para rival di lintasan. Di padok, wajah-wajah pembalap yang biasanya santai kini terlihat serius. Sebagian masih tak percaya, tapi sebagian lain mulai bersuara lantang.
Seorang pembalap Spanyol dengan sinis berkata di depan kamera, kalau dia benar ke sniper, ya silakan. Tapi jangan kira hidupnya akan mudah. Sniper bukan tempat untuk anak manja. Ucapan itu langsung jadi headline di media Italia, memicu kontroversi baru. Di sisi lain, ada pula pembalap yang mengaku kagum. Kalau rumor ini benar, artinya Veda punya nyali luar biasa. Sniper itu keras, penuh tekanan, tapi kalau dia bisa bertahan, dia akan jadi legenda, ujar leader asal Jepang yang selama ini dikenal tenang. Komentar itu justru membuat perdebatan semakin panas, apakah Veda sedang menuju kehancuran, atau justru ke jalan kejayaan. Rival terdekat Veda di klasemen musim lalu tampak paling terganggu. Dalam sebuah wawancara, ia tertawa sinis, sniper selalu cari drama, dan sekarang mereka temukan bintang baru untuk dimainkan. Kalau Veda masuk sana, dia bukan lagi lawan saya, dia jadi pion mereka. Kata-kata itu seakan menusuk, memperlihatkan betapa seriusnya dampak kepindahan ini terhadap mental lawan-lawannya. Di lintasan latihan, suasana pun berubah. Setiap kali Veda masuk ke trek, tatapan lawan-lawannya terasa berbeda, penuh curiga, iri, sekaligus waspada. Mereka tahu, jika gosip ini benar, maka Veda akan datang musim depan dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Beberapa pembalap bahkan mulai menganggapnya ancaman yang lebih menakutkan daripada sekadar lawan biasa. Media menambahkan bensin ke api. Mereka mengumpulkan semua komentar rival dan menulis judul besar, balapan dimulai sebelum musim baru, dunia melawan Veda. Artikel itu viral, memperkuat narasi bahwa Veda kini bukan hanya pembalap, tapi sosok yang membelah dunia balap menjadi dua kubu. Fans pun semakin terbakar, ikut membela atau mencaci melalui setiap unggahan. Veda membaca semua itu di layar ponselnya, duduk sendirian di motorhome. Hatinya semakin berat, ia bisa merasakan jarak yang semakin jauh dengan teman-teman seperjuangannya. Mereka bukan lagi sekadar rival di lintasan, tapi kini musuh yang melihatnya sebagai ancaman eksistensi. Diam-diam, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini harga yang harus ia bayar demi sebuah mimpi? Dan malam itu, komentar paling keras datang dari seorang legenda Moto3 yang sudah pensiun, kalau benar Veda ke sniper, ini bukan hanya transfer gila, ini deklarasi perang. Perang antara tradisi, kesetiaan, dan ambisi. Kata-kata itu membekas di telinga semua orang. Dunia balap pun sadar, drama ini baru saja naik ke level berikutnya, sebuah pertarungan yang lebih besar dari sekadar balapan. Malam itu, motorhome kecil Veda seakan berubah menjadi penjara sunyi. Lampu redup menyinari wajahnya yang pucat, matanya sembab setelah berjam-jam menatap layar ponsel yang dipenuhi ribuan notifikasi. Setiap komentar dari fans, setiap artikel media, setiap ucapan rival, semuanya menusuk seperti belati. Ia merasa dikelilingi suara-suara yang berteriak serempak, sebagian mendukung, sebagian mencaci, tapi tidak ada yang benar-benar memahami hatinya. Ia menatap cermin di sudut ruangan. Bayangan dirinya tampak asing. Bukankah ia dulu hanya anak desa dari Gunung Kidul yang bermimpi sederhana, mengendarai motor secepat mungkin dan membuat orang tuanya bangga? Kini, ia bukan lagi sekadar pembalap. Ia telah menjadi pion dalam permainan politik, uang, dan ambisi besar yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Dadanya terasa sesak, seakan lintasan balap kini berganti jadi arena pertempuran hidup mati. Di meja kecilnya, dua map kontrak tergeletak, satu dari tim lamanya, penuh catatan tangan manajer yang selama ini menganggapnya seperti anak sendiri, dan satu lagi dari sniper, tebal dengan angka-angka fantastis yang bisa mengubah hidupnya dan keluarganya selamanya. Jari-jarinya gemetar saat menyentuh kertas itu. Ia tahu, pilihan manapun akan melukai banyak orang. Telepon dari ibunya masuk malam itu. Suara lembut dari tanah air membuat air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Nak, jangan pikirkan orang lain. Lihat hatimu sendiri. Mau kemanapun, ibu selalu dukung. Tapi jangan lupa siapa dirimu. Kalimat itu sederhana, tapi terasa berat.
Veda menutup telepon dengan perasaan semakin kacau karena justru kata-kata itu membuatnya sadar betapa besar taruhannya. Tidur tak datang malam itu. Veda berjalan mondar-mandir, memandangi foto lama bersama kru lamanya, mereka yang menolongnya sejak pertama kali masuk padok, mereka yang tertawa bersamanya ketika menang, menangis bersamanya ketika jatuh. Ia merasa seperti pengkhianat jika meninggalkan mereka. Tapi bayangan hidup yang lebih besar, kesempatan jadi legenda dunia bersama Sniper, terus menghantui pikirannya. Di luar motorhome, hujan turun deras. Suara tetesan air seakan mengikuti detak jantungnya yang tak beraturan. Veda memejamkan mata, mencoba membayangkan dirinya di podium bersama seragam Sniper. Bayangan itu tampak gemilang, tapi juga dipenuhi bayang-bayang gelap. Sebuah mimpi yang indah sekaligus menakutkan. Dan menjelang subuh, Veda akhirnya duduk di kursi, menundukkan kepala, tangan menutup wajah. Untuk pertama kalinya, ia berbisik pada dirinya sendiri, apa aku benar-benar siap menanggung semua ini? Pertanyaan itu menggema di ruang sunyi, tanpa jawaban. Kebimbangan itu menjadi musuh terbesar yang bahkan lebih menakutkan daripada siapapun di lintasan. Pagi itu, sebuah ruangan konferensi di hotel mewah dekat sirkuit berubah menjadi medan perang kata-kata. Di satu sisi, manajer Veda dan penasihat hukumnya duduk dengan wajah tegang. Di sisi lain, dua perwakilan Sniper membawa map hitam berlogo tim, seolah membawa kitab suci yang siap mengubah sejarah. Di tengah ruangan, angka-angka fantastis mulai dilontarkan, kontrak bernilai jutaan euro, bonus kemenangan, hingga fasilitas pribadi yang tak pernah ada dalam sejarah Moto3. Ini bukan sekadar kontrak, ujar salah satu perwakilan Sniper sambil menatap tajam. Ini tiket menuju masa depan. Veda tidak akan sekadar jadi pembalap. Ia akan jadi ikon global, wajah baru MotoGP di Asia. Kami akan menaruhnya di atas panggung dunia. Kata-kata itu membuat ruangan seakan bergetar. Manajer Veda terdiam, tahu betul betapa sulit menolak tawaran itu. Namun pihak tim lama tak tinggal diam. Mereka mengirim pengacara untuk menekan balik. Veda masih punya kontrak dengan kami. Jika kalian merebutnya, ini pelanggaran serius. Suara pengacara menggema, tapi perwakilan Sniper hanya tersenyum tipis. Mereka sudah menemukan celah di klausul kontrak lama, celah yang bisa membebaskan Veda dengan biaya kompensasi besar. Sniper siap membayar, seolah uang bukan lagi masalah. Di luar ruangan, media berkumpul seperti kawanan burung gagak. Setiap jendela ruangan hotel itu menjadi sasaran kamera. Beberapa jurnalis bahkan membayar staf hotel untuk bisa mengintip proses negosiasi. Satu bocoran angka muncul di berita malam, 5 juta euro untuk 3 tahun, kontrak terbesar sepanjang sejarah Moto3. Dunia balap pun terhuyung, seakan tak percaya remaja asal Indonesia itu dihargai setinggi bintang MotoGP. Veda duduk di kursi ujung ruangan, diam tanpa sepatah kata. Di hadapannya, dua jalan terhampar, jalan setia yang penuh luka, atau jalan ambisi yang penuh duri. Tangannya berkeringat, kepalanya berdenyut. Ia ingin berteriak, tapi suara orang-orang dewasa di sekitarnya menenggelamkan hatinya sendiri. Semua bicara tentang uang, reputasi, dan masa depan, tapi tidak ada yang bertanya apa yang sebenarnya Veda inginkan. Sementara negosiasi semakin panas, kabar bocor ke publik. Fans meledak lagi. Ada yang bangga, akhirnya anak bangsa dihargai selayaknya bintang dunia. Tapi ada juga yang murka, dia dijual. Uang sudah membutakan segalanya. Pertarungan di media sosial makin liar, seolah dunia balap sudah pecah jadi dua kubu besar yang saling menyerang tanpa ampun. Dan ketika malam menutup hari itu, sebuah kabar kilat muncul dari media Spanyol, kesepakatan sudah 90% tercapai. Hanya tinggal tanda tangan. Judul itu menghantam seperti petir. Negosiasi gila-gilaan ini hampir mencapai puncak, dan dunia balap kini menahan napas, menunggu apakah bocah bernama Veda Ega akan benar-benar melangkah ke jalan yang tak bisa ia putar kembali. Hari itu,
Aula besar di sebuah hotel bintang 5 di Barcelona dipenuhi cahaya lampu kamera. Spanduk besar bertuliskan Future of Racing terbentang di belakang panggung, dengan logo Sniper menyala di sampingnya. Para jurnalis dari seluruh dunia sudah duduk rapat, laptop terbuka, kamera siap siaga, menunggu sebuah pengumuman yang diyakini akan mengguncang dunia balap. Spekulasi sudah beredar, hari ini adalah hari di mana Vega resmi diumumkan sebagai rider baru Sniper. Pintu belakang aula terbuka. Vega melangkah masuk bersama manajernya, wajahnya pucat namun sorot matanya tajam. Sorak kamera langsung menyilaukan, kilatan blitz bagaikan badai. Di meja panjang, perwakilan Sniper duduk dengan map kontrak di hadapan mereka. Aura ruangan mendidih, semua orang tahu ini bukan sekadar konferensi pers biasa, ini adalah sejarah yang sedang ditulis. Seorang jurnalis Italia berteriak, apakah benar kontrak senilai 5 juta euro sudah disepakati? Pertanyaan itu membuat ruangan gaduh. Vega menoleh, tapi bibirnya terkunci rapat. Manajernya maju bicara, semua detail akan diumumkan sebentar lagi. Kami minta semua bersabar. Namun jelas, publik tidak sabar. Dunia ingin jawaban langsung dari mulut Vega. Ketika mikrofon akhirnya diberikan padanya, Vega menarik napas panjang. Tangannya gemetar, wajahnya sedikit berkeringat. Ia tahu, satu kalimat saja bisa menghancurkan atau menyelamatkan seluruh kariernya. Sorot kamera menempel padanya, detik terasa melambat. Saya, ucapnya lirih. Semua orang mencondongkan badan, belum bisa memberikan jawaban hari ini. Suara itu bagai bom meledak di ruangan. Jurnalis saling berebut menyalakan perekam suara, berteriak histeris, apa maksudmu, bukankah sudah 90% sepakat, apakah ada masalah internal? Vega menunduk, lalu berkata pelan namun tegas, ada hal yang lebih penting dari sekadar angka. Saya belum yakin jalan ini adalah jalan yang benar. Pernyataan itu membuat ruang konferensi kacau balau, sebagian wartawan langsung berlari keluar untuk menuliskan breaking news. Perwakilan Sniper, yang duduk di panggung terlihat kaku, wajah mereka merah padam. Salah satunya membisikkan sesuatu pada manajer Vega, jelas dengan nada penuh tekanan. Namun Vega hanya menatap lurus ke depan, kali ini tidak mau tunduk. Bagi pertama kalinya, ia menunjukkan bahwa keputusan ada di tangannya, bukan hanya permainan para petinggi tim. Di luar gedung, ribuan fans yang menunggu langsung menyalakan flare dan mengibarkan spanduk besar bertuliskan, Vega untuk bangsa. Media sosial pun meledak dengan jutaan komentar dalam hitungan menit. Dunia balap menjadi saksi, seorang bocah Indonesia berani menunda pengumuman transfer terbesar dalam sejarah. Malam itu, teka-teki semakin tebal, apakah ini strategi, atau tanda bahwa Vega siap melawan arus. Keesokan paginya, Vega terbangun bukan oleh alarm, tapi oleh dering telepon yang tak henti-hentinya berbunyi. Ratusan pesan masuk, dari sponsor, jurnalis, bahkan kerabat jauh yang tiba-tiba ikut menanyakan keputusan hidupnya. Media sudah memberi julukan baru, The Boy Who Stopped the World. Semua orang membicarakan dirinya, tapi tidak ada satupun yang benar-benar memahami beban yang ia pikul. Manajernya marah besar. Kau sadar apa yang kau lakukan kemarin? Kau membuat seluruh dunia menunggu. Sniper bisa membatalkan kontrak, sponsor bisa menarik diri. Suaranya meninggi, tapi Vega hanya duduk diam di kursi, menatap kosong. Ia merasa semua orang melihatnya bukan sebagai manusia, melainkan aset. Setiap kata manajernya terdengar seperti rantai yang semakin menjerat. Tak lama, telepon dari pihak Sniper masuk. Nada suara mereka dingin dan tajam, kau punya 72 jam untuk menandatangani kontrak. Jika tidak, kami akan membuka opsi kepada pembalap lain. Ini kesempatan yang tidak akan pernah datang dua kali. Ancaman itu jelas, terselubung dalam bahasa formal. Vega menggenggam ponselnya erat-erat, matanya berkilat marah, namun dalam hatinya ada ketakutan yang menyesakkan. Sementara itu, tim lamanya justru menyalakan api lain. Mereka menggelar wawancara darurat di televisi nasional,
menyebut Veda tidak tahu berterima kasih dan terlalu muda untuk mengerti arti loyalitas. Kata-kata itu diputar berulang kali, menimbulkan simpati dari sebagian fans, tapi juga memperburuk citra Veda di mata dunia. Seakan ia berdiri sendirian di tengah badai yang diciptakan oleh orang-orang yang dulu ia percaya. Ibunya menelepon dari kampung halaman, suaranya bergetar di seberang. "Nak, ibu tidak mengerti dunia balap, tapi ibu tahu satu hal, jangan biarkan orang lain menentukan jalanmu. Kalau kau merasa ini bukan yang terbaik, jangan paksakan." Kata-kata sederhana itu menusuk hati Veda, membuat matanya panas. Di tengah segala teriakan dan ancaman, suara ibunya menjadi satu-satunya yang terdengar jujur. Di media sosial, situasi semakin gila. Tagar-tagar Save Veda bersaing dengan tagar Veda Soldohut. Fans saling menghina, saling menjatuhkan, bahkan ada yang sampai mengancam akan boikot balapan jika Veda memilih salah satu jalan. Dunia balap terpecah belah, dan semua pecahannya kini mengarah langsung ke pundak seorang anak muda berusia belasan tahun. Malam itu, Veda duduk sendirian di balkon hotel, menatap ke langit Barcelona yang penuh bintang. Ia tahu waktunya semakin sempit. Pilihannya sederhana tapi kejam, tunduk pada tekanan atau berani melawan arus. Satu hal yang pasti, apapun keputusan yang ia ambil, dunia tidak akan pernah sama lagi. Di tengah malam yang senyap, ketika Barcelona mulai tertidur, Veda menerima sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Jika kau ingin jawaban, datanglah ke Pelabuhan Tua jam 2 dini hari." Sendiri, hatinya berdebar keras. Awalnya ia ragu, tapi ada dorongan dalam dirinya yang tak bisa ditahan, seakan sebuah benang tak terlihat menariknya keluar dari hotel. Ia mengenakan jaket hitam, menutup wajah dengan hoodie, lalu menyelinap pergi tanpa sepengetahuan manajernya. Pelabuhan tua itu gelap dan sepi, hanya suara ombak dan derit kapal yang terombang-ambing. Di sana, seorang pria paruh baya dengan jas hitam menunggunya. Wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya tajam seperti seseorang yang pernah hidup lama dalam dunia balap. "Kau pasti Veda," katanya pelan. "Aku bukan siapa-siapa, hanya orang yang sudah terlalu lama melihat bakat-bakat muda hancur oleh permainan uang." Veda tertegun. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya. Pria itu tersenyum samar. "Sebut saja aku orang dalam. Aku tahu semua negosiasi kotor di balik transfermu. Sniper tidak hanya ingin mengontrakmu, mereka ingin menjadikanmu pion dalam rencana yang jauh lebih besar. Mereka butuh wajah baru dari Asia, bukan karena peduli padamu, tapi karena nilai pasar." Kata-kata itu menusuk, membuat dada Veda sesak. Pria misterius itu lalu menyerahkan sebuah map lusuh. Di dalamnya ada salinan dokumen internal, strategi bisnis Sniper, klausul tersembunyi dalam kontrak, bahkan rencana untuk mengendalikan citra Veda lewat tim PR. "Jika kau tanda tangan, kau tidak lagi bebas. Setiap langkahmu akan diatur. Kau akan jadi mesin uang, bukan pembalap." Veda membaca cepat, matanya melebar, darahnya mendidih. "Kenapa kau memberiku ini?" Veda menatap tajam. Pria itu menghela napas. "Karena aku pernah melihat seorang anak muda sepertimu hancur. Aku tidak ingin sejarah terulang. Kau punya pilihan, Veda. Pilih jalan yang membuatmu tetap jadi manusia, bukan boneka." Suaranya lirih, namun penuh beban masa lalu. Sebelum Veda sempat bertanya lebih jauh, pria itu sudah berjalan menjauh, lenyap dalam kegelapan malam. Tinggallah Veda berdiri di dermaga, map di tangannya terasa berat seolah memikul seluruh masa depan. Ombak berdebur keras, seperti gema dari hatinya yang sedang berkecamuk. Malam itu, Veda menyadari satu hal, ia sedang berada di pusat permainan yang jauh lebih kotor dari sekadar balapan. Dan kini, dengan rahasia yang ia genggam, ia bukan hanya pembalap muda, ia adalah kunci yang bisa mengguncang pondasi dunia balap itu sendiri. Keesokan paginya, dunia balap terbangun dalam kepanikan. Semua media internasional menayangkan berita yang sama, dokumen rahasia Sniper bocor ke publik. Detail kontrak tersembunyi, strategi pemasaran yang mengeksploitasi citra Veda,
hingga klausul yang bisa mengunci kebebasan pribadinya terpampang jelas di layar televisi dan portal berita. Judul-judul besar bermunculan, skandal transfer abad ini, Veda dijadikan boneka industri, sniper diambang krisis moral. Di markas sniper, suasana berubah menjadi medan perang. Telepon dari sponsor berdatangan, beberapa langsung mengancam untuk memutus kontrak jika isu ini benar. Para eksekutif berteriak satu sama lain, mencoba mencari kambing hitam. Nama Veda ikut terseret, dituduh sebagai dalang kebocoran. Padahal, ia hanya memegang map itu semalam, tapi ia tahu betul, bukan dirinya yang pertama kali membocorkan, melainkan orang misterius di pelabuhan. Manajer Veda panik bukan main. Kau sadar ini bisa menghancurkanmu. Mereka akan menuduhmu sebagai pengkhianat, Veda. Namun pemuda itu hanya menatap kosong keluar jendela hotel. Di dalam hatinya, ada semacam kelegaan. Dunia akhirnya tahu kebenaran. Untuk sekali ini, ia merasa tidak sendirian melawan sistem. Tapi bersamaan dengan itu, ia juga sadar badai yang lebih besar sedang menuju dirinya. Fans di media sosial meledak. Tagar-tagar Justice for Veda merajai trending dunia, namun tak kalah sengit dengan tagar boykot sniper. Ribuan orang menuduh sniper memperbudak pembalap muda, sementara sebagian lain justru menyerang Veda, menyebutnya bocah manja yang tak tahu berterima kasih. Dunia balap terbelah lebih dalam dari sebelumnya, seperti retakan besar yang mustahil diperbaiki. Konferensi darurat digelar oleh sniper. Salah satu eksekutif senior dengan wajah pucat membantah semua tuduhan. Dokumen itu palsu, fitnah untuk menjatuhkan kami, teriaknya di depan kamera. Namun publik sudah terlanjur marah, dan semakin mereka menyangkal, semakin orang percaya bahwa dokumen itu benar adanya. Kebohongan terasa lebih bising daripada kebenaran. Veda, di sisi lain, menerima panggilan dari seorang jurnalis ternama Italia. Veda, kau harus bicara. Dunia ingin mendengar langsung darimu. Jika kau diam, kau akan dimakan sistem. Jika kau bicara, kau bisa jadi revolusi. Kata-kata itu membuat Veda terpaku. Ia tahu, keputusan berikutnya akan menentukan apakah ia akan tenggelam dalam skandal ini atau justru bangkit sebagai simbol perlawanan. Malam itu, di kamar hotel yang dingin, Veda menatap map rahasia di tangannya sekali lagi. Ia tahu saatnya sudah tiba. Dunia sedang menunggu suaranya, dan ia tak bisa lagi bersembunyi. Pertanyaan yang menghantuinya, apakah ia siap mengorbankan karir, bahkan keselamatannya, demi sebuah kebenaran. Hari itu, aula konferensi pers yang sama kembali dipenuhi ribuan jurnalis, tapi atmosfernya jauh berbeda. Kamera-kamera diarahkan penuh ke satu kursi kosong di panggung, kursi yang ditunggu seluruh dunia. Saat pintu terbuka dan Veda melangkah masuk, gemuruh sorakan bercampur teriakan pertanyaan langsung meledak. Blitz kamera menyilaukan, seperti badai cahaya yang siap melumatnya. Namun kali ini, Veda tidak menunduk. Ia berjalan tegak, seolah siap menantang seluruh dunia. Ia duduk, menarik mikrofon ke arahnya. Suasana mendadak senyap, hanya terdengar bunyi jantung ribuan orang yang seakan berdetak serempak. Veda menatap ke depan, matanya berkilat. Selama beberapa minggu terakhir, hidup saya bukan lagi tentang balapan. Semua orang membicarakan uang, kontrak, angka, dan politik, tapi tidak ada yang bertanya apa yang saya rasakan. Jadi hari ini, saya akan bicara dengan suara saya sendiri. Ruangan bergemuruh, tapi Veda melanjutkan dengan nada tegas. Dokumen yang kalian lihat, itu nyata. Itu adalah bagian dari permainan kotor yang mencoba menjadikan saya mesin uang, bukan pembalap. Saya mencintai balapan, bukan drama bisnis. Saya lahir di lintasan, bukan di meja rapat. Dan saya menolak menjadi boneka siapapun. Kata-kata itu menghantam keras, membuat wajah para eksekutif sniper yang hadir memucat. Beberapa jurnalis langsung berdiri, menyalakan kamera lebih dekat. Salah satu dari mereka berteriak, apakah itu artinya kau menolak kontrak sniper? Veda menatap lurus ke arah kamera, lalu berkata, ya.
Saya menolak, karena saya lebih memilih kehilangan segalanya daripada kehilangan diri saya sendiri. Pernyataan itu membuat ruangan seketika berguncang. Tepuk tangan, sorakan, bahkan tangisan terdengar di berbagai sudut. Di luar gedung, ribuan fans yang berkumpul meneriakkan namanya. Bendera Indonesia berkibar di antara lautan manusia. Dunia maya pun langsung meledak, tagar Wojciech Weda mendominasi trending global. Weda yang dulu hanya dikenal sebagai pembalap muda berbakat, kini menjelma simbol keberanian melawan industri yang dianggap tak tersentuh. Namun, keberanian itu juga memicu amarah. Sniper mengeluarkan pernyataan resmi dalam hitungan menit, menuduh Weda sebagai pembohong dan pemicu krisis. Mereka mengancam akan membawa kasus ini ke ranah hukum internasional. Dunia balap kini benar-benar berada di ambang revolusi, dan Weda berdiri di garis depan, sendirian. Malamnya, saat ia kembali ke hotel, ratusan pesan dukungan masuk dari sesama pembalap, bahkan beberapa legenda MotoGP. Salah satunya menulis, "Kau baru saja melakukan sesuatu yang tidak pernah kami berani lakukan. Jangan takut, kau tidak sendirian." Weda membaca pesan itu sambil menggenggam erat ponselnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa perjuangan ini bukan sekadar tentang dirinya, ini tentang masa depan dunia balap. Hari-hari setelah konferensi pers itu berubah menjadi pusaran badai global. Media di seluruh dunia menayangkan ulang rekaman Weda, wajahnya terpampang di setiap layar televisi, di halaman depan surat kabar, hingga jadi perdebatan sengit di forum-forum daring. Anak muda dari Indonesia yang sebelumnya hanya dianggap talenta baru Moto3 kini dijuluki The Rebel of Racing. Sebuah simbol perlawanan terhadap sistem yang terlalu lama menguasai dunia balap dengan uang dan kepentingan. Efek domino pun terjadi. Beberapa pembalap muda mulai angkat suara, mengaku pernah dipaksa menandatangani kontrak yang tak adil. Sponsor-sponsor besar mendadak berhenti bekerja sama dengan tim-tim yang terlibat dalam skandal serupa, takut citra mereka ikut tercoreng. Balap motor internasional yang biasanya hanya sibuk soal kecepatan dan adrenalin kini mendidih dalam isu etika, transparansi, dan hak pembalap. Sniper sendiri terperangkap dalam krisis terbesar sepanjang sejarah mereka. Di depan media, mereka terus menyangkal, tapi bocoran demi bocoran baru muncul, semakin memperkuat tuduhan. Beberapa petinggi mulai mundur, dan rumor menyebut tim itu bisa kehilangan lisensi jika terbukti bersalah. Dunia balap, yang tadinya melihat Sniper sebagai kekuatan tak tergoyahkan, kini menyaksikan mereka roboh perlahan. Sementara itu, Weda kembali ke lintasan untuk latihan. Meski kepalanya penuh badai, tubuhnya masih menyatu dengan motor. Ketika ia melaju di trek kosong dengan kecepatan penuh, seakan semua beban hilang. Ia sadar, pada akhirnya, inilah alasan ia berjuang. Balapan bukan tentang uang, bukan tentang politik, melainkan tentang kebebasan. Setiap tikungan, setiap deru mesin, adalah pengingat siapa dirinya sebenarnya. Dukungan terus mengalir. Dari negaranya, masyarakat menyebutnya sebagai pahlawan muda. Dari luar negeri, ia dipandang sebagai pionir keberanian. Bahkan, ada wacana dari Federasi Internasional untuk membuat aturan baru yang melindungi pembalap muda dari kontrak eksploitatif. Apa yang awalnya hanya suara seorang remaja kini menjadi gerakan besar yang memaksa perubahan nyata. Namun, di balik semua sorakan dan dukungan, Weda tahu jalan di depannya masih panjang. Ia mungkin telah menolak Sniper, tapi konsekuensinya adalah banyak pintu yang akan tertutup. Tidak semua tim mau menanggung risiko mengontrak pembalap yang berani melawan sistem. Ia sadar, kariernya bisa runtuh kapan saja. Tapi entah kenapa, ia merasa tenang. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar memilih jalannya sendiri. Dan saat matahari terbenam di langit Eropa, Weda berdiri di tepi lintasan, menatap ke horizon. Ia tahu revolusi ini baru saja dimulai, dan dirinya adalah percikan api pertama. Dunia balap tidak akan pernah sama lagi. Dengan senyum tipis, ia berbisik pada dirinya sendiri, kalau ini harus jadi jalanku, maka aku akan melaju tanpa pernah menoleh ke belakang.